Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Hari ini, nampaknya seperti hari-hari sebelumnya, kita masih menjawab pertanyaan dari subscriber kita. Ibu Mugi menanyakan bahwa saya sebelumnya dilakukan IVA test, kemudian dilakukan biopsi, dan hasilnya menunjukkan displasia sedang. Kemudian disarankan untuk operasi angkat kandungan. Apakah memang demikian? Apakah harus angkat kandungan atau bisa dilakukan tindakan atau pengobatan yang lain? Sahabat sekalian, saya akan menjelaskan satu persatu terkait dengan pertanyaan tadi. Yang pertama adalah IVA test. IVA test adalah pemeriksaan untuk deteksi dini kanker mulut rahim atau kanker serviks. Pemeriksaan ini cukup akurat dan sekarang memang sedang dikembangkan. IVA test hasilnya adalah bisa negatif, artinya tidak ada prakanker. Kemudian IVA positif artinya ada lesi prakanker, belum kanker. Nah, ketika IVA test positif memang harus ada manajemen selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah setelah IVA test dilakukan biopsi. Saya menjelaskan apa itu biopsi. Nanti saya tunjukkan gambarnya biar bisa lebih mudah dipahami. Biopsi adalah tindakan minor kecil untuk mengambil jaringan. Artinya mulut rahimnya kayak dicupit begitu, diambil jaringan mungkin hanya beberapa mili, kemudian dikirim ke patologi anatomi untuk melihat hasilnya. Apakah memang ada normal, apakah ada prakanker, apakah ada kanker. Nah, sekarang saya bahas sedikit, apakah IVA test positif memerlukan biopsi. Sahabat sekalian, sebenarnya ketika IVA test positif bisa dilakukan tahapan kolposkopi. Jadi tidak harus langsung dibiopsi. Kolposkopi adalah suatu tindakan termasuk dalam rangkaian deteksi dini kanker mulut rahim. Nanti saya tunjukkan gambarnya apa itu kolposkopi. Untuk menentukan di mulut rahim tadi itu apakah normal, apakah memang ada prakanker, apakah ada kanker. Karena dengan kolposkopi ini mulut rahim dilihat dengan kaca pembesar, dan memang sudah ada polanya untuk menilai apakah mulut rahim tersebut ada suatu masalah atau tidak. Nah, setelah itu baru dilakukan biopsi. Sebenarnya biopsi dilakukan kalau memang ada curiga kanker, artinya sudah curiga ke arah kanker mulut rahim. Karena dari kolposkopi sebenarnya sudah bisa ditentukan apakah ini displasia ringan, displasia sedang maupun displasia berat. Nah, untuk memahami lagi, saya bahas tentang displasia. Sahabat sekalian, displasia adalah suatu kondisi di mana sel-sel itu sudah berubah menjadi prakanker, artinya mendekati kanker. Jadi sel itu ada 4 tingkat, nanti saya tunjukkan gambarnya. Ada sel normal, sel metaplasia, sel displasia itu sel prakanker. Sedangkan yang terakhir adalah sel anaplasia, sel kanker atau sel ganas. Nah, displasia baik yang ringan, sedang maupun berat itu adalah prakanker, belum kanker. Ini harus dipahami dengan baik agar manajemennya, tata laksana selanjutnya lebih pas. Sehingga ini sudah inline, sudah ada benang merahnya bahwa IVA positif ternyata setelah dilakukan tindakan biopsi, hasilnya adalah displasia sedang. IVA positif artinya prakanker, displasia sedang juga ada prakanker. Sahabat sekalian, ketika hasilnya displasia, apakah itu ringan, sedang, dan berat, pilihannya adalah apakah harus diangkat kandungan atau ada tindakan yang lain yang katakanlah lebih konservatif, tidak harus angkat kandungan. Jawabannya adalah ya. Jadi justru pilihan utama pada displasia itu memang tidak harus mengangkat kandungan.
Jadi tindakan itu hanya di mulut rahimnya saja. Namanya adalah konisasi. Sebenarnya bukan hanya konisasi, untuk lesi prakanker kita mempunyai pilihan. Yang pertama adalah di kauter. Di kauter itu dengan dilakukan pemanasan, tanda kutip kayak dibakar, sehingga timbul epitel baru. Yang kedua dilakukan krioterapi. Krioterapi itu dibekukan sampai minus 40 derajat Celcius, selnya mati, kemudian timbul epitel baru, serviknya kembali normal. Nah, yang ketiga adalah eksisi. Eksisi itu diambil, dipotong sebagian. Nah, ini yang disebut dengan konisasi. Sehingga pada diskusi kita hari ini, sebenarnya pilihan utama pada pasien dengan displasia sedang adalah dilakukan konisasi. Jadi hanya dipotong sebagian mulut rahimnya, tapi rahimnya dipertahankan, tidak harus diangkat. Kecuali kalau misalnya di mulut rahimnya ada displasia, tapi mungkin di rahimnya ada miom atau ada tumor lain di indung telur dan sebagainya, mungkin dipertimbangkan untuk operasi besar. Karena kalau tidak, cukup dengan operasi kecil atau sedang dengan konisasi. Konisasi itu adalah suatu tindakan memotong mulut rahim yang ada penyakitnya tadi, ada prakankernya, kurang lebih hanya 1 sampai 1,5 cm. Sedangkan rahim keseluruhan adalah 7 cm, sedangkan mulut rahim adalah 3 cm. Sehingga ketika dilakukan konisasi hanya dipotong 1 sampai 1,5 cm, maka rahimnya masih bisa berfungsi dengan baik. Bahkan seorang wanita masih bisa hamil lagi pasca konisasi. Jadi mungkin demikian Ibu, bahwa pada kasus dengan displasia sedang, pilihan utamanya memang tidak harus dilakukan histerektomi atau akad kandungan, tapi tindakan yang lebih konservatif dan hasilnya juga baik. Artinya bisa mencapai kesembuhan. Demikian, semoga deskripsi singkat ini memberikan manfaat. Silakan ajukan pertanyaan lain atau diskusi terkait hal ini. Nanti akan kita bahas dalam ASMI Tanya Dr. Yan. Demikian, let's keep hope alive. We stand by you. See you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.